Fakta masih akan mencari fakta-fakta di lapangan yang ada. Salah satunya adalah informasi yang kami akan gali dari aktivis lingkungan Walhi yang sejak awal menentang keras mega proyek reklamasi. Bang Edo Rahman. Ya. Apa kabar Bang? Baik. Terima kasih waktunya ya. Ya. Melihat kebijakan baru yang datang nih, kemudian moratorium mencabut, gimana Bang Edo mungkin menanggapinya sejauh ini? Ya, kita sangat menyesalkan juga kenapa kemudian moratorium itu dicabut, sementara persoalan yang mendasar itu belum selesai menurut kami. Gitu kan, persoalan mendasar? Persoalan mendasar, soal regulasi, soal analisis dampak lingkungan, khususnya juga bagaimana mengkaji secara lingkungan hidup strategis untuk ekosistem Teluk Jakarta ini. Itu belum beres menurut kami. Keyakinan pemerintah pusat misalnya sebagai pemangku kebijakan dan juga sebagai supervisi yang kemudian mengawasi misalnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Ini meyakini bahwa sebenarnya dari 6 sanksi yang ada ini sudah dipenuhi begitu persyaratannya oleh pengembang dan Pemda. Itu versi pemerintah, katanya sudah dipenuhi, tapi hasil kajian itu mana gitu? Apakah kemudian dipublikasikan ke publik? Apakah kemudian sanksi-sanksi itu sudah betul-betul dilakukan kajian secara mendalam? Itu kan tidak terpublikasi menurut kami. Dan ya sekali lagi itu AMDAL yang mana? Apakah hanya untuk Pulau G atau C dengan D atau yang mana gitu? Karena kita ini bicara ekosistem 17 rencana reklamasi 17 pulau gitu. Kritisnya ekosistem Teluk Jakarta itu kan karena pengelolaan limbah yang tidak profesional dari darat ke laut. Apalagi kalau kemudian sudah diblok dengan 17 pulau. Sirkulasi limbah itu akan tertahan di area antara daratan utama dengan 17 pulau itu satu. Nah, dan kemudian gimana dengan air, tanah, di mana mereka membuang limbah, bagaimana pengelolaan kalau kemudian 17 pulau ini jadi. Mereka buang kemana limbahnya? Mereka buang kemana sampahnya? Oke, kita lihat dampaknya seperti apa ya? Bisa kita lihat di Pak Edo ya. Karena memang tidak jauh ya, sudah ada ya. Kelihatan dari. Iya. Oke. Kita mau lihat dampak langsung ya, Pak Edo ya. Reklamasi itu kan apa ya? Kita mengambil material dari tempat lain terus kemudian ditimbun di atas laut ini. Dia pasti akan menutupi dasar laut yang sebenarnya itu kan adalah habitat, entah itu karang, padang lamun, dan juga itu kan tempat biota-biota laut yang lainnya. Dan itu adalah pasti adalah fishing ground utama bagi nelayan-nelayan kecil, karena dia kan pasti di bawah 4 mil. Kita akan ke luar sana ya? Iya. Nah, kita sampai di mana untuk melihat dampak lingkungannya Bang Edo? Iya. Kalau ini kan pulau lain ya, pulau lain selain itu yang bukan Pulau G. Kalau Pulau G kan sebelah sana ini rencana untuk Pulau K. Ini rencana Pulau K ya? Nah, apa yang bisa digambarkan dari sini dampaknya Bang Edo? Nah, ini kan bisa kita lihat bahwa ini ada pengurangan space pesisir yang kemudian ini juga akan mempengaruhi kondisi air laut dengan ada penimbunan pasir, terus kemudian material-material dari tempat lain yang kemudian ditumpahkan ke sini. Dan nah kalau kita lihat space ini misalnya kan, nah kalau kemudian limbah dari darat ke sungai, ke laut, itu kan pasti akan tertahan di sini, dia tidak akan keluar. Tertahan ini di sini ya? Iya, karena kan terblok dengan wilayah yang sudah ditimbun gitu. Jaminan supervisi dari Kementerian LHK misalnya? Kalau informasi dari kementerian kan itu setelah ini kan pasti akan ada pengawasan. Sistem yang berjalan sekarang kan pengembang yang melaporkan. Ya indikasinya bisa saja pengembang itu melaporkan hal-hal yang baik saja. Belum tentu juga hasilnya bisa diterima oleh publik, tapi yang berwenang kan itu sebenarnya pemerintah gitu, melakukan pengawasan. Kita coba turun ya. Oke, ini adalah rencana Pulau K. Ya. Pertanyaan sederhananya, kalau mindset visionernya Pemprov misalnya, Teluk Jakarta ini sudah sangat kritis sehingga bukan lagi jawaban revitalisasi yang dibutuhkan, tapi kemudian pembangunan 17 pulau menjadi jawaban. Di mana tuh sinkronisasinya dengan aktivis? Kita tidak ingin Teluk Jakarta itu kan menjadi tinggal cerita gitu. Kita ingin itu tetap ada. Itu pertama, sejarahnya dulu yang dan sebenarnya kan Teluk Jakarta ini kan juga memberikan manfaat
terhadap masyarakat Jakarta, khususnya yang wilayah pesisir. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kita memastikan apakah 17 pulau ini bagian dari rencana proyek strategis nasional tanggul laut itu. Itu kan belum ada jawabannya sampai sekarang. Kalau ada hubungannya? Ya berarti kan secara kewenangan itu kan jadi kewenangan nasional, kewenangan pusat, karena dia proyek strategis Artinya nasional. pusat bukan hanya sebagai supervisi? Bukan. Jika ini masuk ke tanggul laut tadi ya? Iya, proyek proyek nasional. yang tertuang di dalam Perpres 58 2017. Oke. Iya kan? Kalau itu merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Kalau tidak ada hubungannya dengan tujuan visionernya tanggul laut? Ya, berarti ini murni untuk kebutuhan bisnis. Swasta? Iya, swasta. Dari Walhi dengan kondisi seperti ini, moratorium dicabut, Ya. bagaimana? Tetap menolak atau bisa kemudian melihat kemungkinan? Ya, Walhi menjadi bagian penting dari koalisi Selamatkan Teluk Jakarta untuk tetap bagaimana menolak rencana reklamasi ini. Baik. Baik, Fakta akan mencoba untuk mencari informasi dari Komisi 4 karena Komisi 4 juga sudah melakukan kunjungan kerja ke reklamasi Teluk Jakarta. Apa kira-kira analisa pasca moratorium reklamasi dicabut? Kita akan dengarkan. Halo Mbak, ada Pak Edinya? Ada. Janjian sama Pak Edi. Sudah janjian. Boleh Fakta ketemu ya? Oke. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Pak Edi? Terima kasih waktunya buat Fakta ya. Kita dengar DPR sudah selesai kunjungan kerja ke reklamasi Teluk sudah Jakarta. lama. Waktu itu dalam rangka panja. Oke, hasilnya pada saat itu seperti apa? Ya kita masih melihat bahwa kita kan mengacu ke dari hasil kesimpulan rapat kita dari raker dengan Bu Menteri KKP dan Menteri LHK bahwa kita ingin menghentikan sementara proyek reklamasi ini karena ada masukan-masukan dari masyarakat. Betul. Pelaku yang di lapangan merasakannya ada masalah kan gitu. Oke. Sampai sekarang belum ada laporan resmi dari kementerian kepada kami, surat resmi ataupun tembusan kepada kami bahwa proses penghentian sementara itu selesai. Nah ini menjadi pertanyaan karena moratorium dicabut begitu, Pak Edi tanpa tembusan ke DPR juga. Oh gitu enggak, yang bilang moratorium pertama kan dari DPR. Betul. Kalau pemerintah merasa mencabut silakan, pemerintah harus lapor ke DPR dulu. Oke, itu yang perlu dicatat faktanya Iya ya. dong. Oke. Faktanya sekarang DPR belum mencabut. Kita belum dapat laporan resmi. KLHK sampai sejauh mana? KLHK belum melaporkan kepada kami bahwa tim kerja sudah selesai menjalankan sehingga ini keputusan. Kan ada tim kerjanya. Saya dengar tim kerjanya nggak dipakai lagi. Bahwa ada satu kesimpulan tim kerja yang tidak dijalankan juga. Kok bisa tiba-tiba diputuskan? Misalnya di Pulau G ada kawasan strategis nasional yang kalau ini dipaksakan akan terganggu pembangkit listrik di situ. Loh ini mau diapakan dulu? Apa udah selesai? Kan kita nggak bisa ngelola negara seolah-olah kita main terabas-terabas. Kita memahami semangatnya untuk membangun penting. Oke. Tapi kepentingan membangun apakah harus mengabaikan lingkungan, mengabaikan aturan, mengabaikan semua pola. Kalau itu berlaku semua nanti rakyat akan melakukan main hakim Oke, sendiri. jadi ini setiap ada saat. dispute ya, ibaratnya pihak LHK misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengatakan kami sudah terima 6 sanksi yang dijatuhkan kepada pengembang, sudah dipenuhi persyaratannya. Ini tapi DPR merasa belum mencabut moratorium karena moratorium itu kan asalnya juga dari DPR. Gitu. Dalam raker bersama Menteri LHK belum pernah disinggung masalah ini. Bahkan sempat ditanyakan dan mereka akan menjawab nanti. Ya kan? Kita tinggal tunggu. Tapi kan tidak mungkin DPR dilangkain tiba-tiba ujuk-ujuk keputusan langsung tidak. Dan saya pikir bagi kami keputusan mencabut moratorium itu belum sah, belum resmi. Oke, artinya pengembang belum bisa jalan atau masih bisa? Ya bagi gimana? kami terserah ya. Setengah langkah urusan berjalan, setengah jadi tidak. Enggak, itu kalau tidak bisa, belum sah ya berarti kan tidak sah, belum bisa. Kalau pemerintah mau jalan, faktanya ini. Kita Oke. ya, berarti dia melanggar aturan. Oke, nah sekarang kalau sudah seperti ini kan dispute nih, terjadinya itu di tengah-tengah perubahan kepemimpinan DKI juga nih Pak Edi. Ya saya pikir begini ya, gubernur yang terpilih yang akan dilantik ini saya pikir kan juga punya sense pemikiran juga yang tidak asal. Oke, Ya kan? Kita mau berdiri di mana? ya.
Ngelola negara, ngelola wilayah kan berdirinya di mana? Di atas kepentingan masyarakat banyak, bukan di atas kepentingan segolongan masyarakat yang pada akhirnya yang paling banyak dikorbankan, atau ada yang dikorbankan, ada yang menang, kan tidak begitu. Ya. Maka itu tidak usah khawatir kalau memang programnya benar, semangatnya baik, ada pendapatan negara yang akan diterima, ada kepentingan negara yang akan terselamatkan, ada kepentingan rakyat yang akan terakomodasi. Kenapa harus khawatir? Monggo Jalan gitu aja ya. terus. Menurut saya kan prosesnya jalanin dulu. 17 pulau di reklamasi Jakarta ini sebenarnya masuk kawasan strategis nasional atau tidak? Karena kan kalau masuk kawasan strategis nasional ada tujuan nasional juga, misalnya Tanggul Laut. Gitu. Nah ini linear nggak dengan Tanggul Laut? Kalau tidak linear kan masuknya ke swasta nih akhirnya. Kami Gimana? belum sampai ke sana. Oke. Tapi yang kami lihat adalah tadi itu kawasan strategis nasional. Masuk. Dalam Artinya apapun yang undang-undang, terjadi. manakala itu adalah kawasan strategis nasional, itu harus dikeluarkan dulu kalau mau digunakan sebagai kawasan umum. Dikeluarkan oleh kementerian terkait, Oke. yaitu KKP. Kenapa ada LHK? LHK kepentingannya dengan AMDAL, Betul. perizinan. AMDAL tidak cukup dengan AMDAL daerah karena ini nasional. Apalagi di ibu kota. Bisa dipastikan nggak bahwa tidak ada apa-apa nantinya? Kan tidak begitu. Ini keputusan bersama. Jangan merasa ada yang akan ketinggalan atau sudah mengalami kerugian. Kami menghormati pengusaha investasi, Ya. tidak akan kita hilangkan. Ya, sejauh apa Komisi 4 nanti akan mengerucutkan investigasinya? Misalnya soal dikatakan AMDAL sudah lolos, mau cek sampai AMDALnya Ya enggak, penyusun kita AMDAL? mau minta laporan. Minta Kan kita laporan. juga ada panja reklamasi. Kami mau laporan dari kementerian-kementerian mitra kami, Semua, Komisi ya, 4, ya. LHK, KKP, dan Pemprov DKI ya, stakeholder tentunya, Pemprov DKI. Kami akan tanya sampai sejauh mana. Oke. Pemprov DKI bisa saja bicara atas dasar, oh ini wilayahnya, rakyatnya, silakan. Itu kepentingan. Tapi kan kita bicara bahwa kawasan strategis nasional, undang-undangnya ada, di bawah kepentingan nasional, bukan daerah lagi. Kita juga tidak akan menghalang-halangi karena untuk kepentingan daerah, kemudian Ya. kita hilangkan. Kalau pemerintah mau melawan DPR, itu keputusan pemerintah. Biar rakyat yang menilai, karena kami representasi kepada rakyat. Baik. Yang kami lihat di situ. Oke, Ya. Pak Edi, terima kasih Masih banyak, waktunya. Mbak Oleh Bagis, fakta masih itu banyak. tadi ya, paling tidak yang didapat dari Komisi 4, dan langsung dari Ketua Komisi 4, Pak Edi Prabowo, belum mencabut moratorium dari sisi Komisi 4. Kita akan lihat fakta berikutnya.